kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang bentuk aljabar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel. Kira-kira ada yang tahu? Yuk kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, istilah yang harus kalian pahami ya, yang perlu dipahami itu adalah yang pertama, kalian harus mengetahui kalimat tertutup atau nama lainnya itu adalah suatu pernyataan. Nah, pernyataan ini adalah suatu kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, apakah bernilai benar atau salah atau bahkan tidak kedua-duanya. Contohnya, ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar ya. Kemudian itu adalah lagu kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya. Kemudian 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, jadi ini merupakan suatu kalimat tertutup atau suatu pernyataan di mana kalimat tertutup ini sudah memiliki suatu kebenaran ya. Nah, dan bisa juga dia bernilai suatu kesalahan. Nah, jadi tergantung kita menilainya di sini apakah ini pernyataan ini sudah benar atau salah. Seperti ibu kota negara Malaysia, maka ini adalah Kuala Lumpur. Nah, ini bernilai benar. Lagu kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya, itu juga bernilai benar. 3 kali 4 itu bernilai 12, maka itu juga benar. Kemudian ada lagi yang kedua adalah kalimat terbuka. Apa kalimat terbuka? Kalimat terbuka ini adalah suatu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, bernilai benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Nah, contoh kalimat terbuka itu misalkan 2 dikurang M sama dengan 3. Nah, kenapa dia merupakan kalimat terbuka di sini? Nah, karena ini memiliki variabel M, di mana M ini kita belum tahu berapa sih bilangan M ini. Nah, kemudian Y adalah bilangan prima yang lebih dari 4. Nah, kenapa dikatakan bilangan terbuka? Kalimat terbuka karena memiliki variabel Y. Selanjutnya X ditambah 7 sama dengan 10. Nah, kenapa juga dikatakan kalimat terbuka? Karena dia memiliki variabel X, di mana variabel X ini kita juga belum tahu berapakah nilainya sehingga bisa menghasilkan jika ditambah 7 hasilnya adalah 10. Jadi kita tidak tahu apakah nilainya ini akan bernilai benar atau salah. Selanjutnya 4 ditambah B kurang dari 6. Nah, kenapa dia merupakan kalimat terbuka? Karena juga dia memiliki variabel B yang juga belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi, suatu kalimat terbuka itu belum dapat dikatakan benar atau salah karena nilai variabelnya belum diketahui. Oleh karena itu, variabel harus digantikan dengan suatu bilangan sehingga menjadi benar. Nah, pengganti variabel itu dinamakan dengan penyelesaian. Nah, untuk lebih paham, yuk kita simak persamaan linier satu variabel berikut ini. Nah, jadi hubungannya dengan persamaan linier satu variabel ini untuknya itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Seperti ini. Dan hanya memuat satu variabel dengan berpangkat 1. Nah, jadi apa tadi hubungannya dengan kalimat terbuka? Nah, kalimat terbuka itu merupakan persamaan linier satu variabel ya, dengan memuat tanda sama dengan dan variabel yang berpangkat 1. Contohnya misalkan ya, itu bentuk umumnya dulu. Misalkan persamaan linier satu variabel itu dimisalkan dengan AX plus B sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0. Contohnya misalkan itu adalah 2X ditambah 6 sama dengan 10. Kemudian A ditambah 8 sama dengan 5. Nah, inilah merupakan contoh dari persamaan linier satu variabel di mana dia memiliki atau memuat satu variabel dan berpangkat 1. Ya. Nah, lanjut. Himpunan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Di sini memiliki dua metode ya, bisa dengan cara substitusi metodenya ataupun dengan kesetaraan. Nah, seperti apa sih metode substitusi dengan kesetaraan ini? Yuk kita lanjutkan.
Untuk substitusi, cara substitusi adalah menggantikan variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan tersebut bernilai benar. Contohnya, tentukan penyelesaian persamaan 2x min 1 sama dengan 5 jika x variabel pada bilangan asli. Kita jawab, untuk x sama dengan 1. Jadi kita masukkan atau gantikan nilai variabelnya dengan 1. Karena dia tadi bilangan asli kan. Jadi kita coba dengan x-nya menggantikan dengan angka 1. Nah, maka 2 ini kita kalikan dengan 1. Dikurang 1 ya sama dengan 1. Maka ini bernilai salah ya. Kenapa dia bernilai salah? Karena kan tidak sesuai dengan persamaan di awal, bahwa 2 di sini dikali 1 dikurang 1 hasilnya 1. Sedangkan di situ dia meminta hasilnya 5, maka dia bernilai salah. Kemudian kalau misalkan x-nya kita ganti dengan 2, maka kita kalikan dengan 2. 2 kali 2 dikurang 1. Ya, maka hasilnya adalah 3. Nah, ini bernilai salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pernyataan soal di awal bahwa dia harus menghasilkan nilainya itu adalah 5. Lanjut, jika x-nya itu kita gantikan dengan 3, maka hasilnya kita kalikan dengan 2. Jadi 2 kali 3 itu 6 ya. Dikurang 1 hasilnya adalah 5. Nah, inilah yang bernilai benar. Ya. Jadi 2 harus dikali dengan bilangan berapa? Dikali dengan 3. Maka ketika dikurang 1 hasilnya itu adalah 5. Sehingga diperolehlah penyelesaian persamaannya itu adalah 3. Kita lanjutkan. Nah, sekarang selanjutnya tujuan penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan kesetaraan adalah menyederhanakan persamaan untuk menyisakan variabel saja di salah satu sisi dengan koefisiennya itu adalah 1. Nah, dengan cara apa? Bisa dengan cara menambah maupun mengurang, atau dengan cara dia mengalihkan dan membagikan. Nah, bagaimana? Dengan jelasnya kita simak contoh soal berikut ini. Nah, jika dia dengan cara menambah, maka kita coba dengan tentukan penyelesaian dari x dikurang 5 sama dengan 10. Kita jawab. Nah, x dikurang 5 sama dengan 10 ya. Maka kita cek di sini ya. Nah, yang mana yang akan kita tambah? Yang akan kita tambah itu kedua ruasnya. Jadi kedua ruas sebelah sini dengan ruas sebelah sini. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kita tambah dengan apa? Jika di sini di ruas sebelah kiri atau sebelah kanan terdapat suatu bilangan yang bertanda min, maka akan kita tambahkan dengan lawannya, lawan tandanya. Jadi kalau di sini dia min tandanya, maka dia kita tambahkan dengan lawannya yaitu tambah. Dengan apa? Dengan 5. Jadi kita tinggalkan saja variabel ini di sebelah kiri dengan variabel x, begitu ya. Nah, seperti ini. Jadi x ya dikurang 5 terus ditambah 5. Jadi x dikurang 5 ditambah 5. Ini di sebelah ruas kiri, kemudian di ruas kanan juga harus ditambah dengan 5 gitu. Ya, jadi kedua ruas juga harus ditambah dengan 5. Maka diperolehlah hasilnya. Nah, ini ya untuk min 5 dengan 5 ini habis ya. Jadi ini min 5 dengan min 5 ini 0. Hasilnya 0 ya. Jadi tidak perlu lagi kita tulis. Maka yang kita tulis itu tinggal itu adalah x. Jadi x kita letakkan di sini. Kemudian ini kita jumlahkan. Jadi 10 ditambah 5 jadilah itu 15. Maka diperolehlah hasilnya itu adalah x ya. Itu sama dengan 5. Iya. Benar. Jadi dia 15. Bisa dipahami itu anak-anak ya? Oke. Kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah mengurang. Jadi tentukanlah penyelesaian dari x ditambah 5 sama dengan 12. Kita jawab
Nah, ini Ibu langsung jelaskan di sini ya. Jadi X ditambah 8 sama dengan 12. Nah, karena di sini soalnya itu adalah plus 8 ya, nanti Ibu jelaskan dulu ya. Nah, jadi di sini kan X ini adalah variabel ditambah dengan 8. Sedangkan di ruas kanan itu ada 12. Nah, kita akan menghilangkan 8 ini, Nak. Nah, sehingga menyisihkanlah satu variabel di sini. Nah, sehingga bagaimana caranya 8 ini hilang atau habis? Maka kita kurangkan dengan min 8 ini. Jadi kedua ruas kita kurangkan dengan 8. Kenapa harus dikurang 8? Agar 8 di ruas kiri ini dia menjadi 0. Nah, jadi 12 kita kurangkan 8, maka diperolehlah hasilnya itu adalah 4. Jadi 12 dikurang 8 hasilnya adalah 4. Nah, jadi kedua ruas dikurang dengan 8. Selanjutnya dengan cara mengalihkan. Bagaimana? Dengan cara mengalihkan seperti ini. Tentukanlah penyelesaian dari 1/5A sama dengan 15. Nah, kita jawab. Di sini ada 1/5. Nah, sesuai dengan penyetaraan tadi ya, bahwa kita harus menyisihkan variabel di salah satu sisinya. Jadi dengan koefisiennya itu harus 1. Sedangkan di sini koefisiennya sini harus masih dalam bentuk 1/5. Kita harus jadikan dia 1. Lalu bagaimana caranya? Ya. Nah, jadi ini 1/5 ini bagaimana caranya agar dia menjadi 1. Maka kedua ruas itu harus kita kalikan dengan 5 ya. Iya kan? Kita kalikan dengan 5. Jadi kedua ruas kita kali dengan 5. Jadi 5 ya, kita kali dengan 1. Nah, 5 kali 1 5, kemudian dibagi dengan 5, maka diperoleh hasilnya adalah 1. Kemudian ruas kanan juga 15 kita kali dengan 5. Ya, jadi 15 kita kali dengan 5, maka diperolehlah hasilnya itu adalah 75. Bisa dipahami begitu? Ya, jadi ini 5 kita kali dengan 1, kemudian hasilnya kita bagi dengan 5, maka diperolehlah 1A. Nah, satunya kita abaikan penulisannya, kita tetap tulis A saja, jadi tidak masalah ya. Lanjut, bagaimana hingga sampai di sini? Sudah dimengerti? Kita lanjut ya. Selanjutnya itu adalah dengan cara membagi. Nah, perhatikan soal berikut ini. Tentukan penyelesaian dari 2x plus 3 sama dengan 7. Kita jawab. Kalian perhatikan di sini ya, bahwa variabel x di sini dia masih memiliki koefisiennya itu adalah 2. Sedangkan kita harus memperoleh itu harus pada kesetaraan itu koefisiennya harus 1. Nah, bagaimana sih caranya? Kita simak apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, kita selesaikan dulu ini adalah konstanta di sini, bilangan 3 ini kita hilangkan sama seperti tadi. Jadi ini kita hilangkan dulu dengan cara mengurang. Jadi 3 bagaimana caranya biar jadi habis jadi 0, maka kita kurang dengan 3. Nah, ketika ruas kiri ini sebelah kiri ini dikurang 3 ya, dikurang 3 ini, maka yang di sini juga kita harus dikurang dengan 3 ya. Jadi ruas kiri dikurang 3, ruas kanan juga dikurang 3. Lah, kenapa? Iya, karena kita ingin menghilangkan 3 di sini menjadi 0. Ya. Maka diperolehlah hasilnya itu adalah 2x sama dengan 4. Kenapa 4? Karena 7 dikurang 3 hasilnya adalah 4. Nah, di sini cara membaginya. Di sini kan ada variabel di sini x dengan koefisiennya adalah 2. Nah, kita harus menjadikan koefisiennya itu adalah 1. Nah, bagaimana caranya di sini? Nah, caranya itu adalah kita bagi sesuai dengan koefisiennya. Jadi di sini 2. Karena koefisiennya 2, maka kita bagi dengan 2. Kalau misalnya kita di sini 3, ya, misalkan di sini ada 3. Nah, 3 misalkan sama dengan ya, misalkan sama dengannya berapa? Misalkan sama dengan 4 seperti tadi, misalkan sama dengannya 4. Ya tetap, maka di sini kita bagi dengan 3 ya. Dan di ruas kanan juga kita bagi dengan 3. Nah, jadi begitupun dengan 2x sama dengan 4, maka kita kita bagi dengan
2 ya, sesuai dengan koefisiennya. Jadi ini Ibu tulis ke samping jadi 2x dibagi 2 dan 4 dibagi 2. Maka diperolehlah hasil variabelnya di sini x sama dengan 2. Bisa dipahami? Ya, jadi ketika dia berubah misalkan Bu bukan 2, misalkan 3, berarti 3x dibagi 3 ya. Misalkan Bu, misalkan di sini min. Oh, tidak masalah. Kalau misalkan di sini Bu, di sini ada min katanya ya. Misalkan Bu di sini bukan 3x tapi misalnya min 3. Nah, maka kita bagi juga dengan min 3. Tuh. Maka diperolehlah di sini habis ya. Habis ini. Jadi maka nilai x-nya adalah 4 per min 3 atau min 4 per 3. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika dalam satu soal tersebut langsung lebih dari satu aturan? Misalkan ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, kita simak contoh berikut ini. Contohnya, tentukan penyelesaian dari 3x min 2 sama dengan x plus 8. Nah, perhatikan bentuk persamaan linear satu variabel berikut ini. Nah, untuk variabelnya di sini di ruas kiri dan di ruas kanan memiliki masing-masing satu variabel, iya kan? Yaitu 3x dan di sini x, ya. Lalu bagaimanakah cara penyelesaiannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi yang pertama kali ini yang harus kalian lakukan di sini adalah dengan cara menambahkan kedua ruas dengan 2, ya. Jadi di sini ya ditambah 2. Jadi 3x min 2 ditambah 2 sama dengan x. Di sini ditambah 8 seperti soalnya, kemudian ditambah dengan 2 ya. Bisa dipahami di sini. Jadi di sini kita buat ya, Ibu lingkari. Jadi inilah yang ditambahkan dengan 2 ruas sebelah kiri, kemudian ini di ruas sebelah kanan. Langkah selanjutnya kita cari hasilnya. Jadi ketika ini sudah ditambahkan dengan 2, maka otomatis ya ini akan menjadi 0, ya kan? Ini habis ya. Ini habis ya. Nah, setelah itu yang ini ya 8 ditambah 2 hasilnya adalah 10. Jadi hasilnya adalah 3x sama dengan x ditambah 10. Nah, selanjutnya bagaimana lagi? Nah, kita kurangkan ya dengan variabel x kedua ruasnya. Kenapa harus kita kurangkan? Karena sesuai dengan penyetaraan tadi bahwa dia menyederhanakan ke salah satu sisinya menjadi satu variabel. Sedangkan di sini kedua sisinya ada masing-masing satu variabel ya. Di sini ada 3x dan x. Nah, sehingga agar x di sini ruas kiri ini hilang, ruas kanan ini hilang, maka setiap ruas harus kita kurangkan dengan variabel x. Jadi di sini 3x dikurang x sama dengan x dikurang x ditambah 10. Jadi di sini Ibu buat dulu ya biar lebih jelas. Jadi ruas kiri kita kurangkan dengan x, kemudian ruas kanan juga kita kurangkan dengan x. Nah, sehingga untuk ruas sebelah kanan ini ketika x dikurang x maka habis ya. Maka hasilnya kita kurangkan 3x dikurang x ini berapa? Nah, maka diperolehlah 3x dikurang x ini diperolehlah itu 2x. Karena di sini kan ada angka 1. Jadi jadilah 2x sama dengan 10. Nah, selesai. Apakah sampai di sini selesai? Tidak, belum. Jadi kita harus jadikan dulu koefisiennya ini harus 1. Nah, bagaimana caranya? Ya seperti di awal tadi. Kita lihat di sini koefisiennya berapa? Koefisiennya di sini kan ada 2. Maka caranya kita bagi dengan 2. Jadi 2x kita bagi dengan 2. Dan ruas kanan juga kita bagi dengan 2. Jadi 10 kita bagi dengan 2. Jadi masing-masing kita bagi dengan 2. Maka diperolehlah hasilnya x sama dengan 5. Bagaimana? Bisa dipahami ya nak? Nah, agar kalian lebih paham, jadi penyelesaiannya itu adalah 5. Agar kalian lebih paham, ya.
Silakan kalian kerjakan latihan di rumah. Yang pertama itu adalah tentukan penyelesaian dari 4x plus 4 sama dengan 3x min 12. Untuk soal yang kedua adalah tentukan penyelesaian dari setengah x setengah x sama dengan 16. Kemudian yang ketiga adalah tentukanlah penyelesaian dari x plus 10 sama dengan 14. Nah, bagaimana kalian kerjakan di rumah ya? Nah, demikianlah ya. Oh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya.